Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang teknis pengelolaan nilai dan juga pelaporan nilai. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni tentang pengertian nilai. Nilai adalah standar atau ukuran atau norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting dan berguna bagi manusia, atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, seperti kejujuran yang berkaitan dengan akhlak, benar, salah yang dianut oleh sekelompok manusia. Nah, secara sederhana, dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatiannya. Sebagai standar perilaku, tentunya nilai menurut seseorang untuk melakukannya. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu teknis pengelolaan nilai. Penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan juga kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 1-4 atau kelipatan 0,33. Sedangkan yang dapat dikonversikan ke dalam predikat A sampai D. Sedangkan kompetensi sikap menggunakan skala sangat baik atau SP, baik atau B, cukup atau C, dan kurang atau K. Nah, dalam penilaian yang dilakukan untuk mengisi laporan pencapaian kompetensi ada 3 macam. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Dalam penilaian kompetensi pengetahuan ini dilakukan oleh seorang guru mata pelajaran atau pendidik. Kemudian, penilaian pengetahuannya terdiri atas yang pertama nilai harian, yang kedua nilai ulangan tengah semester, yang ketiga nilai ulangan akhir semester. Nilai harian ini diperoleh dari hasil ulangan harian yang terdiri dari tes tulis, tes lisan, dan penugasan yang dilaksanakan pada setiap akhir pembelajaran suatu kompetensi dasar. Kemudian nilai UTS atau ulangan tengah semester. Nilai ini diperoleh dari hasil tes tertulis yang dilaksanakan pada tengah semester. Materi ulangan tengah semester ini mencakup seluruh kompetensi yang telah dibelajarkan sampai dengan saat pelaksanaannya atau UTS. Kemudian nilai UAS atau ulangan akhir semester. Nilai ini diperoleh dari hasil tes tertulis yang dilaksanakan di akhir semester. Materinya mencakup seluruh kompetensi pada semester tersebut. Kemudian perhitungan nilai pengetahuan diperoleh dari rata-rata nilai proses atau MP, nilai UTS, nilai UAS atau ulangan akhir semester atau kenaikan kelas yang bobotnya ditentukan oleh satuan pendidikan. Penilaian kompetensi pengetahuan dapat menggunakan rentang nilai seperti pada tabel. Teman-teman bisa melihat pada makalah yang telah kami share pada halaman yang keempat. Nah, di sana ada perhitungan nilai pengetahuan, yaitu dengan cara menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100, menetapkan pembobotan dan juga rumusnya. Nah, penetapan bobot nilai ini ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Nilai harian disarankan untuk diberi bobot lebih besar daripada UTS dan UAS karena lebih mencerminkan perkembangan pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, untuk contoh penilaiannya, teman-teman bisa menyimak makalah yang telah kami bagikan pada halaman kelima. Di sana ada contoh dalam penilaian mata pelajaran agama dan juga budi pekerti. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Melanjutkan materi yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini memiliki beberapa poin. Yang pertama,
penilaian keterampilan dilakukan oleh guru mata pelajaran atau pendidik. Yang kedua, penilaian keterampilan diperoleh melalui penilaian kinerja yang terdiri atas pertama, nilai praktik, yang kedua, nilai portofolio, dan yang ketiga adalah nilai proyek. Penilaian keterampilan dilakukan pada setiap akhir penyelesaian satu kompetensi dasar. Yang keempat, penentuan nilai untuk kompetensi keterampilan menggunakan rentang nilai. Penghitungan nilai kompetensi keterampilan adalah dengan cara yang pertama, menetapkan pembobotan dan rumus penghitungan menggunakan skala nilai 0 sampai dengan 100. Yang ketiga, pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Yang selanjutnya, contoh penghitungan pembobotan. Nah, contoh penghitungan pembobotan ini nanti bisa dilihat di makalah kami. Yang ketiga, ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini juga memiliki beberapa poin. Yang pertama, penilaian sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh guru mata pelajaran juga. Yang kedua, penilaian sikap diperoleh menggunakan instrumen yang ada beberapa instrumen, yaitu penilaian observasi, penilaian diri sendiri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal catatan guru. Yang ketiga, nilai observasi diperoleh dari hasil pengamatan terhadap proses sikap tertentu pada sepanjang proses pembelajaran satu kompetensi dasar. Untuk penilaian sikap spiritual dan sosial, ini nanti bisa dilihat di makalah kami. Penghitungan nilai sikap adalah dengan cara menentukan skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 sampai dengan 4. Contoh, 1 sangat kurang, 2 sangat konsisten, 3 mulai konsisten, dan yang keempat yaitu konsisten. Menetapkan pembobotan dan penghitungan rumus. Pembobotan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan peserta didik. Nilai proses dan nilai observasi disarankan diberi bobot lebih besar daripada penilaian diri, nilai teman sejawat, dan nilai jurnal karena lebih mencerminkan proses perkembangan perilaku peserta. Yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi yang pertama itu ada KKM ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya ada KKM tidak dicantumkan dalam buku pencapaian kompetensi, melainkan dicantumkan ke dalam buku penilaian guru. Yang selanjutnya ada peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui KKM, itu diberi program pengayaan. Kemudian yang selanjutnya ada keterangan ketuntasan yang meliputi kompetensi pengetahuan dan keterampilan dinyatakan tuntas apabila mencapai nilai 2,66. Kemudian untuk kompetensi sikap spiritual dan sosial itu dinyatakan tuntas apabila mencapai nilai baik. Kemudian peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila dapat minimal salah satu kompetensi dari 3 mata pelajaran tidak tuntas. Di sini saya akan menyampaikan tentang teknis pelaporan nilai pada kurikulum 2013. Hasil temuan FGD menunjukkan bahwa banyak guru yang menghadapi permasalahan dalam pembuatan laporan, terutama pada penggunaan rentang nilai 1-4. Guru menghadapi masalah karena belum ada tabel konversi yang dibuat pada peraturan pemerintah untuk mengkonversi rentang nilai 0-100 menjadi nilai 1-4 pada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Skala nilai tidak hanya memberikan dampak pada guru namun juga pada siswa dan orang tua. Penerapan rentang 0-100 yang sudah berjalan sangat lama membuat orang tua terbiasa atau bahkan nilai sudah identik dengan skala tersebut. Rapor merupakan produk akhir dari suatu penilaian. Rapor memuat kompilasi kemampuan seseorang siswa. Format rapor kurikulum 2013 pun memiliki perbedaan dengan kurikulum sebelumnya. 10 informan sepakat bahwa rapor kurikulum 2013 rumit.
Penulisan rapot sendiri melibatkan guru mapel dan wali kelas. Kolaborasi tersebut sering terkendala karena saling tunggu. Pola kerja penulisan rapot secara umum adalah guru mata pelajaran merekam nilai dan menyerahkan hasil penilaiannya pada wali kelas. Sistem konvensional demikian tidak efektif secara waktu dan tenaga. Banyak pula guru yang mengeluh sistem tersebut karena sangat menguras tenaga. Dibutuhkan suatu sistem yang dapat memfasilitasi guru dalam menulis rapot. Efisiensi waktu dan energi adalah fokus dari kebutuhan tersebut. Guru membutuhkan suatu sistem yang dapat menghubungkan antar penilai dan merangkumnya dalam suatu bundle rapot dengan mudah.